Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Kita awali perjumpaan dengan kita syukur alhamdulillah. Karena dengan kesyukuran itu insyaallah Allah akan tambahkan nikmat, salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Alhamdulillah. Sekali lagi syukur kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kita sudah memasuki akhir Ramadan. Subhanallah. Ramadan ini kita rindukan selama ini, kita nantikan, kita harapkan nanti kita bisa menyambutnya dengan maksimal, dengan optimal. Dan ternyata Ramadan sudah berjalan sekian waktu untuk tahun ini, yang diwarnai dengan kondisi ujian internasional ya, yaitu ujian COVID-19, COVID-19. Kita sama-sama merasakan, dan itu berhadapan dengan bulan suci Ramadan yang pada akhirnya ada beberapa program yang harus disesuaikan, bukan dihilangkan tapi disesuaikan untuk bisa kita sama-sama juga tetap sehat, tapi juga tetap bisa beribadah maksimal. Namun insyaallah semangat kita hari ini untuk menghadapi dan menjalani ibadah Ramadan semoga tetap menjadi yang terbaik. Tentunya kita inginkan tetap Ramadan kita yang kita rindukan ini betul-betul kita bisa mengisinya. Namun saat ini sangat tidak salah kalau kita bermuhasabah, kita introspeksi. Sudah 22 hari. Bagaimana dengan Ramadan kita kira-kira 22 hari? Apakah sudah maksimal, sudah optimal mengisinya atau belum? Nah, itu yang perlu kita introspeksikan, kita muhasabahkan pada diri kita. Kalau belum, masih ada sisa-sisa waktu untuk menjamu tamu kita yang suci, yaitu bulan Ramadan. Kita khawatir hanya sambil lalu kita menyambutnya Ramadan, mengisinya hanya sambil lalu. Tapi insyaallah semoga upaya kita yang 22 hari ini betul-betul bagian dari upaya yang terbaik. Dan di akhir Ramadan ini kita wujudkan dengan aktivitas yang menunjukkan bahwa kita ini pengen ya, semangat, tetap semangat untuk mengisi bulan suci ini dengan amal yang terbaik. Bahwa kita ini serius menjalani ibadah di bulan suci Ramadan. Karena Ramadan tidak lama lagi akan meninggalkan kita lagi. Ya Allah, kesedihan yang luar biasa di saat bulan suci yang kita rindunya lama, nunggunya lama, begitu ketemu kita santai-santai, naudzubillah min dzalik. Dan ini nyatanya sudah mau pergi lagi untuk waktu yang tidak sebentar, waktu yang lama lagi nanti kita ketemu. Masya Allah. Jadi tinggal 8 hari lagi kita menjamu Ramadan ini. Apakah mampu dalam 8 hari ini lebih optimal? Jadi kita senangkan dulu betul-betul bulan suci ini yang sebagai tamu Allah, tamu kita. Kita betul-betul jamu dengan yang terbaik, dengan aktivitas seperti ini. Dan alhamdulillah semoga yang 22 hari yang kita lewati ini semuanya adalah upaya terbaik. Dan semoga di akhir ini sekali lagi berharap ini lebih baik lagi insyaallah ya. Dan alhamdulillah untuk hari ini kita akan mengkaji tentang kebahagiaan bagi orang-orang yang berpuasa. Jadi ini orang yang berpuasa itu banyak sekali keistimewaannya ya, banyak sekali kelebihannya, banyak sekali keistimewaannya. Ini ada hadis qudsi. Jadi hadis qudsi adalah hadis yang matanya atau kalimat bunyinya ini dari Allah Subhanahu wa taala. Namun yang menyampaikan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim muttafaqun alaih ya. Hadis qudsi ini menjelaskan bahwa qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, lis-shaimi farhatani.
Jadi bagi orang yang berpuasa itu dua kebahagiaan. Lisoimi farhatani, dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Nah, ini hadis qudsi ya. Hadis ini Allah yang berfirman, namun yang menyampaikan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Bahwa kebahagiaan punya orang yang puasa itu ada dua. Yang pertama, jadi ada dua ya. Yang pertama adalah farhatun inda fitrihi. Orang yang berpuasa itu senang ketika dia berbuka. Inda fitrihi, dia senang ketika berbuka, dia senang. Yang kedua, wa farhatun inda liqa'i rabbi. Jadi dua kebahagiaan orang berpuasa itu, yang pertama berbahagia ketika berbuka puasa, yang kedua berbahagia ketika ketemu Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadis qudsi, subhanallah, baru jelas. Jadi orang yang berbuka puasa itu senang enggak? Senang ya. Dan termasuk lebaran. Nah, berbuka ini termasuk lebaran, artinya betul-betul selesai dalam satu bulan menjalankan puasa Ramadan, dan berlebaran itu masuk Syawal, pasti bahagia. Nah, kebahagiaan yang di sini kaum muslimin bahwa bukan kebahagiaan yang artinya sudah bebas dari beban tugas, bukan. Sudah merasa Ramadan karena merasa berat, begitu selesai bahagia, bukan yang itu artinya. Jadi maksud dari farhatun inda fitrihi, bahagia ketika fitrah, ketika suci, ketika berbuka, indal futur tadi, bukan karena merasa bebani puasanya, enggak. Tapi kenapa? Dia bahagia karena bisa menjalankan perintah Allah. Itu bahagianya, faktor. Jadi bahagianya karena dia bisa menjalankan perintah Allah, dan bahagia karena bisa meninggalkan larangan Allah. Itu bahagia. Orang mukmin itu kalau bisa bahagia menjalankan perintah Allah, itu berarti insya Allah kualitas keimanannya sudah subhanallah ya. Jadi kita merasa bahagia karena kita bisa menjalankan perintah Allah, yaitu puasa, meninggalkan larangan-larangan Allah, yaitu meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa, baik itu kemaksiatan, baik itu syahwat, baik itu berbau dosa, kita tinggalkan semuanya, dan apa-apa yang membatalkannya. Bahkan orang yang berpuasa itu harus bersabar untuk urusan yang halal saja, bersabar. Nasi, buah, minuman itu kan halal, tapi bersabar nunggunya sampai waktu. Dan kemampuan dia bersabar tadi akhirnya masuklah waktu berbuka, dan dia dalam keadaan berbahagia karena mampu meninggalkan apa yang dilarang untuk orang-orang yang berpuasa, dan dia mampu menjalankan perintah Allah, maka dia bahagia. Jadi kita juga sering harus introspeksi ya, bagaimana di saat kita menjalankan perintah Allah itu bahagia atau beban. Sholat, apakah kita bahagia menjalankannya atau beban? Nah, itu kita harus tanyakan. Baca Quran, apakah kita bahagia baca Quran itu atau beban? Sedekah, yang mampu haji, apakah itu beban? Kalau bahagia, artinya itu bagian dari keimanan yang cukup bagus, berkualitas. Nah, subhanallah, termasuk orang yang berpuasa ini, dia bahagia menjalankan perintah Allah. Semoga kita ini termasuk ya yang berbahagia bisa menjalankan perintah Allah, insya Allah. Karena jelas, wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi itu nanti yang akan masuk surga Allah. Berilah kabar gembira bagi orang-orang beriman dan beramal soleh, annalahumul jannah, bahwa bagi mereka adalah surga. Jadi bukan cukup dengan iman, aku percaya ada Allah, aku percaya ada hari akhir, aku percaya ada surga, ada neraka, ada takdir Allah. Bukan cukup seperti itu, tapi harus wa'amilus soleh, beramal soleh, barulah bagi mereka adalah surga. Nah ini, jadi kita bahagia di sini bagi orang-orang yang berpuasa karena bahagia bisa menjalankan perintah Allah yang namanya rukun Islam, yaitu puasa. Semoga kita termasuk orang-orang yang bahagia. Jadi kebahagiaan ini muncul karena ada rahmat Allah yang kita rasakan dan bisa kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan kebahagiaan juga bahwa Syekhul Islam menyatakan bahwa inna fid dunya jannah. Di dunia itu ada surga. Jadi kata beliau mengatakan bahwa inna fid dunya jannatun. Di dunia ini ada surga ya.
malam yadkhuluha, siapa yang nggak pernah masuk di dalamnya. Jadi kalau ada kita tidak pernah masuk ke dalam jannah tadi, surga yang di mana tadi? Di dunia, maka dia la yadkhulul jannatil akhirah. Orang yang nggak pernah masuk surga di dunia juga nggak akan pernah masuk surga akhirat. Apa itu? Ya puasa Ramadan itu, ya bulan Ramadan. Itulah jannahnya kita di dunia. Jadi beliau kata Syekhul Islam tadi, inna fid dunya jannatun man lam yadkhuluha la yadkhulu jannatil akhirah. Siapa yang nggak pernah masuk ke dalamnya, maka dia tidak akan merasakan masuk ke jannah akhirat, surga di akhirat. Artinya Ramadan ini jannah. Jannah itu taman surga yang menyenangkan. Maka kalau nggak pernah merasakan masuk ke dalam Ramadan dengan bahagia, artinya dia tidak akan masuk ke surga di akhirat. Nah itu makanya bahagiakan diri kita dengan menikmati ibadah di bulan Ramadan ini, dan semoga pas kita merasakan fitrah itu buka puasa atau lebaran, kita dalam keadaan bahagia karena kita bisa menjalankan perintah Allah. Jadi kita menikmati Ramadan ini dengan rasa bahagia. Nah itu yang harus kita bangun, karena inilah jannah kita. Peluangnya hanya 1 bulan untuk jannah dunia ini yang menurut Syekhul Islam tadi. Dan siapa yang tidak pernah masuk ke dalam Ramadan dalam keadaan bahagia, masuk itu berarti kan menikmati Ramadannya, bahagia, benar senang dengan Ramadan. Siapa yang nggak masuk dan nggak menikmati Ramadan, maka la yadkhulu jannatil akhirah, dia nggak akan bisa masuk ke jannah di akhirat nanti. Ma'naudzubillah min dzalik. Insyaallah maka di sisa waktu ini ayo kita manfaatkan betul. Jadi kita sadari bahwa kita ini betul-betul bahagia dengan Ramadan ini. Dan kalau memang kita masih belum bisa optimal, ayo kita tingkatkan di sisa-sisa waktu ini. Karena ini insya Allah kalau memang dia pergi maka datangnya akan lama lagi. Dan yang belum pasti ini apakah umur kita nyampe lagi tahun depan. Tapi jangan lupa seperti para sahabat ya. Sahabat Rasulullah itu berkaitan dengan Ramadan, begitu selesai Ramadan apa yang dilakukan? 6 bulan berdoa agar ibadah Ramadannya diterima oleh Allah. 6 bulan doa terus, ya Allah terima ya Allah puasa saya, ya Allah tarawih saya, ya Allah sedekah saya, ya Allah semua amal masalah di bulan Ramadan yang istimewa itu ya Allah tolong diterima. Kenapa? Ya dia tahu bahwa apa-apa yang di dunia dalam Ramadan, apa yang ada di dalam Ramadan ini semuanya dilipat gandakan. Dan kalau kita berhasil betul di Ramadan ini, apa yang akan dirasakan kita? Kalau Allah terima pamannya puasa kita, apa yang kita akan peroleh? Diampunkan dosa. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, siapa yang puasa Ramadan penuh iman dan berharap ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunkan dosa-dosanya. Kan makanya minta diterima agar betul-betul diampunkan dosanya. Kemudian siapa yang qiyamul lail, qiyamul Ramadan, sholat di malamnya, ya termasuk yang kita lakukan adalah tarawih, dan barangkali ingin dioptimalkan lagi malamnya. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, barang siapa yang qiyam, yang sholat maksudnya di malam harinya ya, penuh iman dan juga ihtisaban berharap ridha Allah, pun akhirnya ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, pun akan diampunkan dosa-dosanya. Makanya mengingat itulah para sahabat, ya Allah tolong terima ya Allah ibadah saya, ya Allah tarawih saya, ya Allah qiyamul lail saya, ya Allah puasa saya, ya Allah tolong terima ya Allah. Karena dia nyadar kalau diterima betul itu semua, dia bersih dari dosa, maka mintanya nggak cukup sehari 2 hari. Nah, kalau kita ini mohon maaf ya, kadang-kadang hanya di ujung Ramadan berdoa ya Allah terima Ramadannya, besok udah lupa nih, udah berlebaran kemana-mana lupa dengan doa itu. Tapi sahabat subhanallah 6 bulan memohon pada Allah agar diterima, betul-betul berharap diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sisa 6 bulannya lagi apa? Berdoa pada Allah agar ditemukan kembali dengan Ramadan berikutnya. Kenapa? Tahu istimewanya Ramadan, tahu luar biasanya Ramadan, dan itulah jannah, surganya di dunia. Maka ditunggu benar, ya Allah tolong temukan saya dengan Ramadan, ya Allah temukan saya dengan Ramadan lagi, karena tahu istimewanya Ramadan. Dan ini Ramadan sudah kita berkali-kali lewat jalanin. Apakah sudah menjadikan kita muttaqin, orang-orang yang takwa? Tergantung kita bagaimana memanfaatkan dan mengisi Ramadan ini. Dan ini semoga ini betul-betul Ramadan kita yang istimewa. Kalau sekali lagi sampaikan, kalau memang ini terakhir ya semoga ini yang terbaik.
Dan semoga nanti kalau begitu ketemu Ramadan, Allah panjangkan umur kita, semoga ya doa kita tetap kita panjangkan umur, bisa ketemu Ramadan lagi, dan kita berharap meningkat lagi nanti karena dengan ilmu ya. Makanya kita betul-betul harus cari ilmu terus agar kita tidak terlena, agar kita tidak sia-sia bagaimana mengisi bulan suci Ramadan. Itulah kebahagiaan yang pertama, yaitu indah fitrihi, ketika buka puasa bahagia karena mampu menjalankan perintah Allah yang penuh rahmat, dia jalani dengan nikmat, dengan senang hati. Itu yang pertama, kebahagiaan yang pertama. Kebahagiaan kedua, farhatun inda liqa irobi, bahagia ketika ketemu Tuhannya, ketemu Allah. Itu bahagia setelah puasa. Setelah dia bisa menjalankan ibadah puasa, dia bahagia ketemu Allah. Nah itu, jadi ketemu Allah itu kebahagiaan yang luar biasa. Subhanallah ya, kebahagiaan yang luar biasa dah di saat kita ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi kita membawa pahala puasa, ya kan? Kemarin sudah saya sampaikan bahwa jadi kullu amal ini Adam yudha'aful hasanatu asyru amsalihah, semua kebaikannya dilipatkan 10 sampai 700 kali illa shaum, kecuali puasa. Nah ini, jadi puasa ini bukan ke orang yang puasa sehari dilipatkan 10 oleh Allah, enggak, illa shaum, kecuali puasa. Kata Allah, fa innahu li, dalam hadis kutsinya, fa innahu li, karena puasa ini milikku, wa ana ajzi bi, dan aku yang akan membalasnya. Artinya balasannya ini rahasia. Nah, kalau sukses, ya kan, Ramadannya sukses, maka yang terjadi ketemu Allah mendapatkan pahala yang menjadi pahala surprise, kejutan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Seolah dapat surprise besar. Ternyata puasa kita berkualitas. Alhamdulillah. Ya Allah, sukses aku puasanya. Ternyata pahalanya segini besarnya. Jadi Allah yang membalas. Jadi fa innahu li, kata Allah, puasa itu milikku, kata Allah, wa ana ajzi bi, aku yang akan membalasnya. Masalah lipatan gandanya Allah yang tahu, tergantung kualitasnya. Maka begitu ketemu Allah, dia melihat pahala puasanya, dia bahagia. Nah itu. Makanya subhanallah ya. Jadi untuk ketemu Allah ini kan perlu perjuangan besar, perlu pengorbanan, perlu ikhtiar, perlu usaha, perlu doa untuk ketemu Allah dalam keadaan bahagia. Surah Al-Insyiqaq dijelaskan bahwa ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Wahai manusia, kamu sudah berpayah-payah ketemu Tuhanmu, maka temuilah dia. Famulaqi, maka kamu akan ketemu dengannya. Ini kita sudah berpayah-payah ketemu Allah dengan cara beribadah, maka pasti kita di saat ketemu bahagia enggak? Bahagia. Kita sudah berusaha di dunia ini untuk beramal, maka dengan usaha kita yang berpayah-payah ini di saat ketemu Allah pasti bahagia. Karena memang cita-cita kalau berhasil, cita-cita kan senang. Nah, termasuk orang yang sudah berpuasa ini bagian dari menjalankan proses cita-citanya, upaya dari cita-citanya untuk ketemu Allah. Dan insya Allah nanti akan ketemu Allah, kemudian kita lihat pahala puasa kita. Nah, makanya jangan disia-siakan, jangan dirusak pahala puasa kita, jangan dirusak prosesnya. Nanti kalau kita rusak dengan cara kita ghibah, kita nonton yang nggak baik, dengan cara kita menghina, dengan cara kita banyak berteriak, banyak ngomong jorok, itu kan akhirnya apa? Ternyata kita mengira bahwa kita ini puasa kita berhasil. Jadi jangan sampai hanya perkiraan sukses, ternyata enggak sukses, ternyata kenapa? Sudah kita rusak hari-harinya, puasa itu kita rusak. Bahkan yang sedih kalau ternyata hari-hari selama Ramadan kita sudah merusaknya. Mengharap ada pahala besar ternyata kecil. Nah, kenapa? Faktornya hanya gara-gara kita sendiri yang merusaknya. Dalam proses perjalanan upaya yang sudah berpayah-payah, ternyata hasilnya minim. Na'udzubillah min dzalik. Mari kita introspeksi aja, masih sekian waktu tadi dan masih ada sisa, ayo kita perbaiki. Kalaupun masih ada yang kurang baik, tingkatkan saja, insya Allah. Semoga ending atau penutup dari Ramadan ini kita dalam keadaan hasil yang baik. Semoga dengan begitu akhirnya Allah melihat di endingnya, di closingnya ini, penutupnya ini, kita ini sudah dalam keadaan upayanya optimal. Nah, akhirnya Allah semoga dihitung semuanya optimal. Karena fattabi sayyi'atal hasanata tamhuha, ikuti
kesalahan atau dosa-dosa itu dengan kebaikan, maka tampuha akan menghapus. Jadi Allah itu masih berikan semoga panjang umur kita sampai akhir Ramadan ini betul-betul bisa optimal, sehingga kekurangan kita yang kemarin itu dihapus oleh Allah karena kebaikan kita di akhir Ramadan. Mari kita optimalkan insyaallah. Dan berkaitan dengan ketemu Allah ini, sebagaimana dalam surah Abasa dijelaskan, disebutkan bahwa wujuhu yawma idzim musfirah dhahikatum mustabsirah wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatara ulaika humul kafaratul fajarah. Ada dua jenis manusia, dua jenis orang. Kalau ketemu Allah itu satunya musfirah, senang, berseri-seri. Tapi ada yang wujuh yang maitin 'alaiha ghabarah, ada yang ghabarah, keadaan muka yang sedih, yang macam penuh dengan suasana yang enggak enak karena dia tahu apa yang ia lakukan di dunia. Dia sadar akan dosa-dosanya sehingga dia ketemu Allah dalam keadaan sedih karena dia akan bertanggung jawab akan apa yang dilakukan di dunia. Maka semoga kita termasuk orang-orang yang ketemu Allah dalam keadaan muka berseri-seri, penuh bahagia, penuh senyuman, penuh ketawa, dan karena suasana yang bahagia di antaranya faktornya adalah hasil upaya kita di saat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Jadi dua kebahagiaan ini, yaitu di saat buka puasa dan di saat ketemu Allah, betul-betul semoga kita miliki ya. Amin Allahumma amin, sehingga kita betul-betul sukses Ramadan kita, dan semoga nanti kita berhasil, dan semoga juga setelah Allah terima semua amal kita di bulan Ramadan ini, Allah temukan kita kembali dengan Ramadan tahun depan. Amin Allahumma amin. Semoga yang sekilas kajian kita Allah terima dan juga menjadikan amal soleh kita malam ini, dan juga menambahkan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Kalau benar dari Allah, kalau ada kesalahan dari kebodohan pribadi saya, semoga Allah maafkan. Wa afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.